Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspiratif dimanapun berada, pada postingan kali ini Sirah Inspiratif akan menyampaikan kisah salah satu sahabat Rasulullah yang paling fenomenal, yaitu Abbad bin Bishr, sang ahli ibadah yang gagah berani. Abbad bin Bishr adalah seorang sahabat yang tidak asing lagi dalam sejarah dakwah Islamnya. Ia tidak hanya termasuk di antara para ahli ibadah, bertakwa dan menegakkan sholat setiap malam dengan membaca beberapa juz Al-Quran, tapi juga tergolong kalangan para pahlawan yang gagah berani dalam menegakkan kalimat Allah. Tidak hanya itu, ia juga seorang penguasa yang cakap, berbobot, dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin. Ketika Islam mulai tersiar di Madinah, Abbad bin Bishr al-Asali masih muda. Kulitnya yang bagus dan wajahnya yang rupawan memantulkan cahaya kesucian. Dalam kegiatan sehari-hari, dia memperlihatkan tingkah laku yang baik, bersikap seperti orang-orang yang sudah dewasa. Kendati usianya belum mencapai 25 tahun, dia mendekatkan diri kepada seorang dai Mekah, yaitu Mus'ab bin Umair. Dalam tempo singkat, hati keduanya terikat dalam ikatan iman yang kokoh. Abbad mulai mencari, belajar membaca Al-Quran kepada Mus'ab. Suaranya merdu, menyejukkan dan menawan hati. Begitu senangnya membaca kalamullah sehingga menjadi kegiatan utama baginya. Diulang-ulangnya siang dan malam, bahkan dijadikannya suatu kewajiban. Karena itu, dia terkenal di kalangan para sahabat sebagai imam dan pembaca Al-Quran. Pada suatu malam, Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat tahajud di rumah Aisyah yang berdempetan dengan masjid. Terdengar oleh beliau suara Abbad bin Bishr membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, laksana suara Jibril ketika menurunkan wahyu ke dalam hatinya. "Ya Aisyah, suara Abbad bin Bishrkah itu?" tanya Rasulullah. "Betul ya Rasulullah," jawab Aisyah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia." Abbad bin Bishr turut berperang bersama-sama Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang beliau pimpin. Dalam peperangan-peperangan itu, dia bertugas sebagai pembawa Al-Quran. Ketika Rasulullah kembali dari peperangan Dzarul Riqa, beliau beristirahat dengan seluruh pasukan kaum muslimin di lereng sebuah bukit. Seorang prajurit muslim menawan seorang wanita musyrik yang ditinggal pergi oleh suaminya. Ketika suaminya datang kembali, istrinya sudah tiada. Dia bersumpah dengan Lata dan Uzza akan menyusul Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Ia tidak akan kembali kecuali setelah menumpahkan darah mereka. Setibanya di tempat perhentian di atas bukit, Rasulullah bertanya kepada mereka, "Siapa yang bertugas jaga malam ini?" Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir berdiri. "Kami ya Rasulullah," kata keduanya serentak. Rasulullah telah menjadikan keduanya bersaudara. Ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah, ketika keduanya keluar ke mulut jalan atau pos penjagaan, Abbad bertanya kepada Ammar, "Siapa di antara kita yang berjaga lebih dahulu?" "Saya yang tidur lebih dahulu," jawab Ammar yang bersiap-siap untuk berbaring tidak jauh dari tempat penjagaan. Suasana malam itu tenang, sunyi dan nyaman. Bintang gemintang, pohon-pohon dan batu-batuan seakan sedang bertasbih memuji kebesaran Allah.
Hati Abad tergiur hendak turut melakukan ibadah dalam sekejap. Ia pun larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya dalam solat. Nikmat solat dan tilawah bacaan Al-Quran berpadu menjadi satu dalam jiwanya. Dalam solat dibacanya surat Al-Kahfi dengan suara memilukan, merdu bagi siapapun yang mendengarnya ketika dia sedang bertasbih dalam cahaya ilahi yang meningkat tinggi. Tenggelam dalam kelap-kelip pancarannya, seorang laki-laki datang memacu langkah tergesa-gesa. Laki-laki itu melihat dari kejauhan seorang hamba Allah sedang beribadah di mulut jalan. Dia yakin Rasulullah dan para sahabat pasti berada di sana. Sedangkan orang yang sedang solat itu adalah pengawal yang bertugas jaga. Orang itu segera menyiapkan panah dan memanah Abad tepat mengenainya. Abad mencabut panah yang bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam solat. Orang itu memanah lagi dan mengenai Abad dengan jitu. Abad mencabut juga anak panah kedua. Ini dari tubuhnya seperti yang pertama. Kemudian orang itu memanah lagi. Abad mencabutnya lagi seperti dua panah yang terdahulu. Giliran jaga bagi Ammar bin Yasir pun tiba. Abad merangkak ke dekat saudaranya yang tidur itu, lalu membangunkannya seraya berkata, "Bangun, aku terluka parah dan lemas." Sementara itu, ketika melihat mereka berdua, si pemanah buru-buru melarikan diri. Ammar menoleh kepada Abad. Dilihatnya darah mengucur dari 3 buah lubang luka di tubuh Abad. "Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkan ketika panah pertama mengenaimu?" tanyanya keheranan. "Aku sedang membaca Al-Quran dalam solat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum selesai. Demi Allah, kalaulah tidak karena takut akan menyia-nyiakan tugas yang dibebankan Rasulullah menjaga mulut jalan tempat kaum muslimin berkemah, biarlah tubuhku putus daripada memutuskan bacaan dalam solat." Jawab Abad, "Ketika perang dalam rangka memberantas orang-orang murtad berkecamuk di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalifah menyiapkan pasukan besar untuk menindas kekacauan yang ditimbulkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Abad bin Bishr termasuk pelopor dalam ketentaraan tersebut. Setelah diperhatikannya celah-celah pertempuran, Abad berpendapat kaum muslimin tidak mungkin menang karena kaum muhajirin dan kaum ansar saling menyerahkan urusan satu sama lain. Bahkan mereka saling membenci dan saling mencela. Abad yakin kaum muslimin tidak akan menang dalam pertempuran dengan kondisi pasukan yang tidak kompak itu, kecuali bila kaum Ansor dan Muhajirin membentuk pasukannya masing-masing dengan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dengan begitu dapat diketahui dengan jelas mana pejuang yang sungguh-sungguh. Sebelum pertempuran yang menentukan itu dimulai, Abad bermimpi dalam tidurnya, seolah-olah dia melihat langit terbuka. Setelah dia memasukinya, dia langsung menggabungkan diri ke dalam dan mengunci pintu. Ketika subuh tiba, Abad menceritakan mimpinya itu kepada Abu Sa'id Al-Khudri. "Demi Allah, itu seperti benar-benar kejadian, hai Abu Sa'id," ujarnya. Ketika perang mulai berlangsung, Abad naik ke suatu bukit kecil seraya berteriak, "Hai kaum Ansar, berpisahlah kalian dari tentara yang banyak itu. Pecahkan sarung pedang kalian. Jangan tinggalkan Islam terhina atau tenggelam. Niscaya bencana akan menimpa kalian." Abad mengulang-ulang seruannya sehingga sekitar 400 prajurit berkumpul di sekelilingnya. Di antara mereka terdapat perwira seperti Thabit bin Qais, Al-Bara' bin Malik, dan Abu Dujanah, pemegang pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abad dan pasukannya menyerbu
memecah pasukan musuh dan menyebar maut dengan pedangnya. Kemunculannya menyebabkan pasukan Musailamah Al-Kadzab terdesak mundur dan melarikan diri ke kebun maut. Di sana, dekat pagar tembok kebun maut, Abad gugur sebagai syahid. Tubuhnya penuh dengan luka bekas pukulan pedang, tusukan lembing, dan panah yang menancap. Para sahabat hampir tak mengenalinya, kecuali setelah melihat beberapa tanda di bagian tubuhnya yang lain. Semoga Allah memberikan pahala kepadanya dengan surga Firdaus seperti para syuhada lainnya. Amin.